Banyak siswa yang tidak hormat terhadap gurunya. Penganiayaan terhadap guru pun dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Tidak 1-2 kali kejadian itu terjadi, namun berkali-kali, dan kasusnya itu susah untuk naik ke permukaan gitu. Sampai sekarang pun masih seperti itu, belum bisa ditangani secara konkret oleh pihak yang berwenang. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi di Indonesia? Yang zaman dulu notabene adalah seorang murid itu memiliki rasa hormat yang sangat-sangat terhadap gurunya, bahkan mendekati rasa takut terhadap gurunya. Namun kenapa di zaman sekarang itu terbalik, teman-teman? Itu terbalik, siswa nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa takut terhadap gurunya. Malahan siswa tersebut berani mengajak duel gurunya dan berani menganiaya gurunya, membuli gurunya, seperti itu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Maka di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk sama-sama berpikir, sama-sama menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di pendidikan Indonesia sekarang. Disclaimer, aku bukan berarti seorang pakar, seorang ahli, tapi aku berbicara sebagai seorang pendidik dan juga yang sering berinteraksi terhadap siswa. Maka bisa disimak video ini sampai selesai dan stay tune di Arpopo Al-Barbashi. Setelah riset dengan berbagai data yang ada di dunia nyata, lingkunganku yang saat ini aku tinggali, dan juga data yang aku cari di buku-buku dan juga di internet tentunya, maka setidaknya aku bisa merumuskan ada 3 hal yang mempengaruhi fenomena-fenomena tersebut. Yang pertama adalah psikologis. Remaja pada zaman sekarang itu masih mencari identitasnya. Dalam hal ini adalah krisis identitas dan egosentrisme yang masih sangat tinggi, teman-teman. Remaja berada dalam fase pencarian jati diri sebenarnya. Maka mereka sudah sepatutnya menanyakan otoritas guru terhadap kehidupan mereka. Ketika seseorang itu dalam pencarian identitas, mereka itu cenderung akan memperlihatkan eksistensi mereka dengan cara melanggar aturan yang ada. Kita berbicara di lingkungan sekolah ya, dan kemudian dengan caper sama temennya dan lain sebagainya. Itu merupakan pencarian atau ingin mendapatkan eksistensi dari hal-hal yang dia lakukan, karena prinsipnya adalah krisis identity dan juga egosentrisme yang masih tinggi ketika fase remaja. Yang kedua adalah defisit pendidikan karakter. Nggak bisa kita pungkiri, teman-teman, bahwa saat ini beberapa sekolah atau banyak sekali sekolah itu hanya mengejar prestasi-prestasi yang bersifat akademis saja. Mengejar prestasi-prestasi yang bersifat bisa menjunjung nama sekolahnya, tapi mereka melupakan satu hal yang penting, apa itu pendidikan karakter. Karena apa? Ketika pendidikan karakter itu defisit dikurangi dan berfokus kepada prestasi-prestasi akademik saja, maka tidak bisa disalahkan apabila siswa itu tidak memiliki moral etika yang baik terhadap guru. Itu akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat nyata, teman-teman, bahwa ketika pendidikan karakter tidak bisa dibenahi, tidak bisa ditonjolkan oleh para siswa, yang itu merupakan tugas dari orang tua dan juga guru, maka jangan salahkan apabila mereka nggak punya etika dan adab yang baik terhadap orang tua, terhadap guru. Berapa banyak anak-anak usia SMP dan SMA, mereka bagus secara akademis, mereka sering menjuarai juara-juara pada lomba-lomba tertentu, matematika, biologi, kimia. Betapa banyak anak-anak yang seperti itu, tapi di sisi yang berlainan, mereka tidak mengenal adab terhadap guru. Mereka tidak mengenal adab terhadap orang tua. Mereka selalu membantah, mereka selalu meninggikan suaranya, mereka tidak ada unggah-ungguhnya terhadap orang tua dan guru, dan mereka tidak bisa, dan mereka selalu mengabaikan perkataan-perkataan dari gurunya gitu loh, dengan dalih
Lah wong aku ini udah pinter, aku pinter karena aku sendiri. Maka itulah yang kurang dari pendidikan yang tidak menerapkan pendidikan karakter terlebih dahulu, teman-teman. Sejatinya seseorang itu akan dihormati, akan disegani dengan 3 hal. Yang pertama itu adalah finansialnya, yang kedua itu adalah pengalamannya, yang ketiga itu adalah pendidikannya. Ketika seseorang pendidikannya tinggi, dia akan dihormati. Ketika seseorang punya banyak uang, dia juga akan dihormati. Dan ketika seseorang punya banyak pengalaman yang bagus, yang mantap, yang tinggi, dia juga akan dihormati. Sayangnya, saat ini guru nggak seperti itu. Kita akan memfokuskan kepada keuangannya. Guru honorer, terutama negeri swasta, itu miris banget honorernya dalam 1 bulannya, teman-teman. Maka itu menjadi sebuah hal yang kemirisan. Bagaimana kita mau dihormati dari sisi finansial kalau uang gaji kita 1 bulan aja sama dengan uang jajan siswa kita untuk 1 minggu. Bagaimana kita bisa dihormati, kan? Yang selanjutnya adalah pengaruh sosial media, teman-teman. Generasi saat ini banyak dipengaruhi oleh tren-tren digital yang sering menormalisasi sikap menantang otoritas. Kita nggak bisa pungkiri bahwa media sosial itu layaknya pisau bermata 2, yang masing-masing matanya itu ada sisi buruk dan sisi positifnya, pengaruh negatif dan pengaruh positif. Positifnya juga ada, tapi sayangnya siswa zaman sekarang itu banyak sekali mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya itu negatif, teman-teman. Maka muncullah bad habit issue di kalangan akademisi yang berfokus kepada dunia digitalisasi, dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter. Kita sudah selesai di faktor psikologis yang sudah aku sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah egosentrisme dan crisis identity. Yang kedua itu adalah defisit pendidikan karakter. Ya, dan yang ketiga itu adalah pengaruh media sosial. Kita lanjut ke faktor kedua, yaitu sosiokultural. Sosiokultural ya, atau bisa dikatakan faktor eksternal. Kalau misalkan psikologi itu adalah faktor internal dari siswanya, maka bisa dikatakan seperti itu. Maka sosiokultural itu adalah faktor eksternal yang menyebabkan bukan tidak langsung andil bagian dalam permasalahan ini. Yang pertama adalah menurunnya otoritas guru. Dulu guru itu sangat disegani dan dihormati, tapi sekarang apakah masih seperti itu? Iya, tapi nggak banyak. Saat ini banyak sekali orang tua yang lebih memilih memihak anaknya ketika anaknya ada konflik terhadap gurunya. Padahal gurunya itu jelas menegur siswanya itu dengan tujuan pendisiplinan, kan gitu. Walaupun pendisiplinan secara fisik juga tidak aku benarkan, teman-teman. Mukul, nampar dan lain sebagainya itu tidak aku benarkan. Hanya saja ketika ditegur secara lisan kayak gitu kan, ketika tegur secara perkataan lisan kok tidak mempan gitu kan, dan anaknya ternyata melapor kepada orang tuanya dan orang tuanya nggak terima anaknya diginiin, padahal itu sifatnya menegur karena anaknya juga salah, kan gitu. Ada aturan-aturan yang dia langgar, itu ditegur, tapi orang tuanya itu nggak terima, bahkan nggak segan melaporkan gurunya ke kepolisian, yang jelas-jelas gurunya itu berusaha menegakkan aturan yang memang sudah disepakati dari awal. Maka ini membuat otoritas guru itu melemah di mata siswa, dan ini berpengaruh kepada semua siswa. Ketika udah ada kasus yang seperti itu, aku yakin ketika emang udah ada satu guru yang kayak gitu dan itu bermasalah terhadap satu siswa, maka siswa yang lain pun tidak menutup kemungkinan akan meniru, dalam artian nggak punya kehormatan lagi gitu loh. Gurunya nggak punya kehormatan lagi di mata siswa-siswa yang lain gitu loh, karena lawang dia aja bisa kayak gitu, masa aku enggak, bahasanya kayak gitu. Yang kedua adalah ketidakharmonisan keluarga. Sadari atau tidak, itu sangat berpengaruh, teman-teman. Ketidakharmonisan keluarga. Aku jadi ingat kata-kata kayak gini, teman-teman.
Seseorang itu pasti punya rumah, dan rumah yang paling dominan itu adalah keluarganya. Ketika keluarganya itu tidak harmonis, maka apakah bisa disebut sebagai rumah? Kan enggak. Maka secara logikanya anak itu akan mencari rumah yang lain. Apabila sekolah, pendidikan, guru tidak bisa menjadi rumah yang lain yang dia cari, maka dia akan lari ke pergaulannya. Itu tentu pergaulannya. Dan ini merujuk ke faktor yang ketiga. Poin 2, faktor ketiga. Apa? Pergaulan bebas. Balik lagi, ketika seorang siswa itu tidak menemukan rumah keduanya, karena rumah yang seharusnya dia dominan di situ nggak harmonis, keluarganya nggak harmonis, orang tuanya broken home, dan lain sebagainya, maka dia akan mencari rumah kedua. Apabila sekolah, guru, pendidik tidak bisa menjadi rumah kedua, maka dia akan cenderung mencari rumah-rumah yang lain yang akan buat dia nyaman. Dan itu bisa masuk ke pergaulan bebas, teman-teman. Ada geng-gengan, terus ada teman-teman yang membawa dia kepada keburukan gitu kan. Maka tugas kita sebagai pendidik, sebagai sekolah, sebagai tenaga pendidik itu menciptakan rumah kedua yang nyaman dan aman bagi mereka. Ketika 3 masalah ini sudah selesai, menurunnya otoritas guru itu masuk di sosiokultural tadi, lalu ada ketidakharmonisan keluarga, lalu yang ketiga ada pergaulan bebas, maka kita akan masuk ke faktor yang ketiga dan terakhir. Apa itu? Struktural. Dekonstruksi peran guru sebagai pendidik itu ada di zaman sekarang. Aku sangat mengintervensi kurikulum-kurikulum sekarang yang terlalu menitik beratkan pada administrasi guru. Sehingga apa? Guru terlalu fokus terhadap administrasinya, berkas-berkasnya, dan lupa untuk pengembangan pendidikan karakternya siswa. Maka itu menjadi masalah yang serius. Karena apa? Guru itu selalu dibebani dengan berkas-berkas. Guru dibebani dengan administrasi yang setiap tahun sebenarnya sama, tapi harus digarap ulang. Maka itu menjadi sebuah permasalahan juga bagi kita gitu loh, teman-teman. Pendidikan karakternya tidak tercapai, administrasinya membengkak, itu menjadi sebuah PR lagi bagi guru itu sendiri, kan kayak gitu. Ketika mengajar harus ada RPP, rencana program pembelajaran atau modul atau bahan ajar atau apapun itu namanya. Ketika nggak ada itu, secara administrasi nggak boleh ngajar, kan di mana letak harus sesuai dengan RPP juga ngajarinnya. Misalkan RPP misalnya ini bab Pancasila, ya harus ini, nggak boleh lain-lain daripada itu. Bagus untuk menaikkan taraf taraf keberhasilan dari guru ya, taraf keberhasilan dari pendidikan. Hanya saja apakah nggak ada negatifnya? Tentu juga ada, teman-teman. Ketika kita berfokus kepada itu, maka kita nggak berfokus kepada pendidikan karakter yang ternyata itu sangat penting gitu loh. Yang kedua adalah metode pengajaran yang nggak relevan. Zaman sekarang itu aku Gen Z, maka aku akan menghadapi generasi Alpha dan generasi X, yang dimana ketika mereka itu sudah terlalu hanyut di media sosial, maka pengajarannya pun harus ikut gitu loh. Jadi nggak saklek dan nggak monoton gitu. Tadi aku riset kecil-kecilan kepada anak-anakku, anak-anak didikku, anak-anak pondok. Aku tanya sama mereka, kira-kira dari pembelajaran di SMP, kamu itu nggak enaknya itu di bagian mana? Dan mereka rata-rata menjawab, selalu nulis, selalu nyatet, kayak mendengarkan ceramah, tidak komunikasi 2 arah, kurang lebih kayak gitu. Maka itu menjadi permasalahan yang juga harus kita pahami, teman-teman. Guru-guru yang sekarang mungkin sudah tua, mungkin masih menerapkan pembelajaran secara andragogik atau pedagogik ya, itu yang komunikasi 1 arah, hanya ceramah, fokus doktrinisasi kan gitu. Padahal zaman sekarang ketika diterapkan yang gitu nggak bisa, teman-teman. Zaman itu sudah digital, digitalisasi zaman itu memang sudah sangat-sangat pesat sekali gitu kan. Dan itu pun bahkan
generasi Alpha dan X pun dari kecil pun udah dijejeli gadget sama orang tuanya gitu kan. Mereka belajar menulis, membedakan warna-warna, terus belajar angka-angka dan huruf itu rata-rata dari video-video yang ada di YouTube gitu loh. Kalau misalkan guru nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dalam artian cara pengajarannya, ya sudah kacau. Yang ketiga adalah kurang sistem disiplin yang tegas dan serius. Karena itu tadi, nggak ada regulasi yang jelas, nggak ada otoritas yang jelas, guru itu bisa melakukan ini dan dilindungi nggak apa enggak. Kayak gitu, maka ketidakkonsistenan guru dalam menegakkan kedisiplinan siswa itu yang menjadi penyebab kenapa banyak siswa yang melanggar aturan dan banyak kasus penganiayaan terhadap guru. Salah satunya adalah itu, regulasinya nggak jelas, hukumannya nggak jelas, disiplinnya itu kayak seperti apa, itu nggak ada yang tahu, itu nggak jelas dan masih di awang-awang seperti itu. Maka maka kesimpulannya adalah studi literaturku dalam masalah ini ada 3 faktor. Yang pertama itu masalah psikologi, yang kedua itu adalah sosiokultural, yang ketiga itu adalah struktural. Yang masing-masing dari subbab-subbab itu sudah aku terangkan ya teman-teman. Kita hidup di dunia itu nggak bisa diprediksi teman-teman. Ada istilah VUCA. VUCA itu sebuah istilah yang menggambarkan bahwa dunia itu, ciri-ciri dunia yang terus berubah dan cepat dan sulit diprediksi ya teman-teman. Volatility, bergejolak, dunia itu selalu bergejolak, lalu ada uncertainty, ketidakpastian, lalu ada complexity dan kompleksitas, dan juga ada ambiguitas. Maka dunia itu nggak bisa diprediksi dan selalu berubah-berubah, bergejolak seperti itu. Dan itu menjadi penyebab juga kenapa fenomena-fenomena yang aku sebutkan di awal itu terjadi di zaman sekarang. Maka solusinya adalah apa? Solusinya adalah berdasarkan masalah-masalah yang sudah kita kumpulkan tadi. Masalahnya seperti itu, kita sudah tahu kurang lebihnya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Lalu solusinya adalah, pertama adalah revitalisasi pendidikan karakter. Yang sudah aku sebutkan di awal tadi, berapa banyak anak-anak akademisi, berapa banyak siswa-siswa yang cerdas berprestasi, tapi mereka tidak memiliki adab dan akhlak yang baik. Maka revitalisasi pendidikan karakter harus kita gencangkan lagi di zaman sekarang. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah kerjasama antara sekolah, komite, dan orang tua teman-teman. Aku cerita kemarin di sekolahku kita sudah bekerja sama dengan komite dan masyarakat. Jadi di sekolahku itu ada program boarding weekend atau pesantren mingguan bagi anak-anak yang nggak mondok. Ternyata ada anak yang PS-an di rumah temennya. Nah, ada PS-an di rumah temennya, maka kami bekerja sama dengan komite untuk menangani hal tersebut, dan hal tersebut sudah ditangani oleh komite dan sekolah terima beres bahasanya. Maka itu salah satu kerjasama antara sekolah, komite, dan masyarakat, orang tua, maaf. Lalu yang ketiga adalah menurutku ketika kita ingin mencari solusi dari masalah-masalah tersebut, pemerintah harus menciptakan regulasi yang jelas untuk melindungi otoritas guru, teman-teman. Lalu muncullah masalah-masalah yang kayak gitu. Permasalahan sudah kita bahas, lalu kesimpulan juga kita sudah bahas. Lalu akan muncul di akhir segmen ini adalah, apakah sekolah saat ini hanya berfokus pada prestasi akademik dibandingkan pendidikan karakter? Yang kedua, bagaimana cara guru membangun hubungan yang sehat tapi tetap bermartabat di mata siswa? Maka ketika itu sudah bisa terjawab,
aku akan tenang. Ini pertanyaan yang aku ajukan kepada kalian juga, kepada diriku sendiri, kayak gitu loh. Apakah saat ini sekolah itu berfokus kepada prestasi saja dan melupakan pendidikan karakter seperti itu? Maka ini menjadi sebuah PR bagi kita bersama, teman-teman, ya kan? PR bagi kita yang ada di dunia nyata, yang ada di media sosial, bahwa ketika memang Indonesia itu mau maju, ketika memang Indonesia itu mau berada di level yang lebih tinggi, maka yang seharusnya diperjuangkan itu adalah pendidikannya. Menurutku, apakah efisiensi dana pendidikan itu akan berpengaruh terhadap pendidikan karakter Indonesia di masa yang akan datang? Kita nggak akan tahu sebelum waktu yang bisa menjawab. Sekian dari aku, Aditya Rifki Putra Purnama, pamit undur diri. Salam akal sehat.